Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kita mulai ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan penyelidikan dengan air dan kertas tisu bergaris. Pertanyaannya sekarang, apakah melakukan pengamatan objek dengan menggunakan indera saja sudah cukup? Jawabnya, tidak. Jadi, kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kalian pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau, pernahkah kalian melihat orang berjual beli buah? Bagaimanakah menentukan banyaknya buah secara akurat? Nah, semua peristiwa itu terkait dengan kegiatan pengukuran. Jadi, hari ini kita belajar tentang pengukuran. Dalam pengukuran terdapat kata mengukur, besaran, satuan. Apa itu? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Dan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau angka penting, yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya kita melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkal. Kita memperoleh hasil panjang meja sama dengan 6 jengkal. Kegiatan membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu itu dinamakan mengukur. Dan panjang itu merupakan besaran. Angka 6 itu merupakan angka penting. Dan jengkal itu merupakan satuan. Lanjut ke contoh berikutnya. Kita melakukan pengukuran panjang dinding dengan panjang depa, menghasilkan panjang dinding sama dengan 3 depa. Panjang itu merupakan besaran, 3 itu angka penting, dan depa adalah satuan. Kegiatan membandingkan panjang dinding dengan panjang depamu itu namanya mengukur. Jadi bagaimana? Sudah bisa membedakan yang mana besaran, angka penting, satuan, dan mengukur? Sudah paham? Kita lanjut ke yang berikutnya. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Yang kedua, panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo. Dan yang ketiga, panjang meja sama dengan 7 jengkal
Rizka. Pertanyaannya, mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Ada yang tahu? Hasil ketiga pengukuran itu berbeda karena setiap orang memiliki ukuran anggota tubuh yang berbeda-beda. Jadi jelas hasil pengukurannya pun juga berbeda. Nah, sekarang coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya, jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati oleh semua orang, yaitu satuan baku. Satuan ada 2, satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku tidak diakui secara internasional. Satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh satuan tidak baku pada besaran panjang adalah jengkal, depa, langkah, dan hasta. Satuan baku. Satuan yang apabila digunakan oleh setiap orang akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Syarat satuan baku bersifat tetap, tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun, dapat digunakan di setiap daerah atau negara, mudah ditiru dan dihasilkan kembali sebagai satuan yang serupa. Contohnya sentimeter, kilogram, dan detik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.